Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah sebanyak-banyaknya dan Allah akan mengabulkan doa kita. Begitulah firman Allah dalam kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya yang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu kepadanya. Sebaliknya, orang yang jarang berdoa dianggap sombong karena merasa dirinya bisa sendiri. Oleh karena itu, panjatkanlah doa sebanyak-banyaknya. Jangan takut doamu tertukar dengan orang lain. Allah itu maha mengetahui mana yang baik untukmu. Dan jangan lupa bersabarlah dan tetaplah tawakal ketika doa tak kunjung dikabulkan. Jangan sampai ada perasaan putus asa ketika doa tidak kunjung dikabulkan. Apalagi sampai berhenti berdoa. Introspeksi dulu pada diri sendiri. Barangkali ada beberapa syarat terkabulnya doa yang belum terpenuhi. Atau mungkin bisa jadi kamu masih sering melakukan beberapa kesalahan saat berdoa. Jadi wajar saja doa kamu tak kunjung dikabulkan jika pas berdoanya saja kamu masih salah. Berikut kesalahan saat berdoa yang sering dilakukan banyak orang. Perbaiki ini, insya Allah doamu akan cepat dikabulkan. 1. Tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang harus pertama kali kamu panjatkan ketika berdoa yaitu dahulukan meminta ampun kepada Allah. Sebab dosa-dosamu bisa jadi penghalang terkabulnya doa. Jadi pertama kali, memohonlah ampunan kepada Allah agar dosa kita semakin kecil. Semakin tipis dosa kita, semakin mudah terkabulnya doa. Jangan sampai kamu langsung berdoa meminta ini, itu, tapi kamu tidak pernah berdoa memohon ampun kepada yang Maha Pengampun. Ingatlah, utamakan dulu doa ini. 2. Tidak berkepanjangan. Doa itu tidak cukup sekali. Doa itu harus berkepanjangan. Jangan sampai kamu merasa cukup hanya dengan berdoa 1 atau 2 kali. Kalau kamu suka begitu, jangan salahkan siapapun kenapa doamu tak kunjung dikabulkan. Seharusnya setiap saat kamu selalu berdoa, terutama setelah sholat fardu. Lebih baik lagi setelah sholat malam. Walau belum dikabulkan, jangan berputus asa. Teruslah berdoa. 3. Tergesa-gesa saat berdoa. Ketika berdoa, kamu harus fokus hanya pada Allah dan doamu. Jangan sampai kamu buru-buru ketika berdoa, apalagi sambil membayangkan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan doamu. Saat berdoa itu, tenangkan dulu hatimu, fokuskanlah hanya pada Allah dan maknai setiap kata dari doamu. Jangan sampai kamu memanjatkan doa, tapi kamu sendiri tidak paham apa arti dan makna doa tersebut. 4. Ada keraguan saat berdoa. Ini yang sering dilakukan banyak orang ketika berdoa. Kebanyakan masih menyimpan keraguan ketika berdoa. Aduh, apakah doaku akan dikabulkan tidak ya? Kayaknya mustahil harapanku ini terwujud. Jika masih menyimpan keraguan saat berdoa, jangan heran bila doamu tak kunjung dikabulkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melihat lubuk hatimu yang terdalam, dan ternyata hatimu masih menyimpan keraguan. Secara tidak langsung, kamu masih ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di depan Allah tidak ada yang mustahil. Yakinlah kalau kamu itu akan dikabulkan, doanya itu adalah modal utama. Meskipun menurut akal mustahil, tapi tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut doamu tidak dikabulkan, tapi takutlah kamu tidak diberi hidayah lagi untuk terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Ruh merupakan daya atau pancaran zat kehidupan yang menggerakkan suatu makhluk ciptaannya menjadi hidup. Ruh atau yang biasa disebut nyawa ini berasal dari Tuhan semesta alam, yang tidak terlihat namun yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Seluruh unsur jati diri manusia tersebut pada akhirnya bakal kembali kepada Tuhannya. Kitab suci Al-Quran telah menyebutkan adanya dimensi selain materi pada manusia yang disebut dengan ruh ini. Ruh adalah bagian dari tubuh kita yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman pada surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Dengan sedikit pengetahuan tersebut, para nenek moyang terdahulu kemudian melakukan pengkajian mendalam tentang ruh. Hasilnya, mereka menemukan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 9 jenis ruh, dan mereka memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Berikut ini nama masing-masing ruh dan penjelasannya. 1. Ruh Idofi atau ruh ilafi. Ruh idofi atau yang biasa disebut dengan nyawa ini merupakan sentral yang dimiliki manusia. Ruh ini memiliki fungsi penting yang menjadi sumber dari 8 ruh lainnya. Jika ruh ini keluar dari dalam tubuh manusia, maka dipastikan akan diikuti oleh 8 ruh lainnya. Jika 8 ruh lain yang keluar, maka manusia masih bisa hidup meski akan mengalami ketidaksempurnaan. Ruh ini berwujud tidak jauh berbeda dengan tubuh kita, baik dari rupa, suara, tingkah, dan segala sesuatunya persis seperti wujud kita sendiri yang memiliki tidak ada yang berbeda. Sifat inilah yang membedakan ruh idofi berbeda dengan ruh lainnya. 2. Ruh Rabbani. Ruh Rabbani tidak memiliki hawa nafsu. Ia tinggal di nur berwarna kuning, diam, dan tidak bergerak. Ruh ini sering dipergunakan para kaum supranaturalis sebagai titik acuan dalam semedi atau bertapa untuk mencapai ketenangan dan penyatuan dengan alam. 3. Ruh Ruhani. Ruh ini sebagai pengendali hawa nafsu manusia dan memiliki 2 sisi kehendak yang berbeda. Ruh ruhani membuat kita sering merasakan kadang menyukai sesuatu hal dan kadang membenci hal tersebut. Ruh ini pun memiliki pengaruh akan perbuatan baik dan buruk. Ruh ini pun menempati 4 jenis nafsu, yaitu 1 nafsu lawama, 2 nafsu amarah, 3 nafsu supiyah, dan 4 nafsu mulamah atau mutmainnah. Jika ruh ini keluar dari tubuh, maka manusia tidak akan memiliki nafsu lagi. Ruh ini memiliki sifat mengikuti penglihatan. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, disitulah ruh ruhani berada. Setelah melihat atau menjumpai, ruh ini tidak akan menjumpai terlebih dahulu melihat macam-macam nur cahaya seperti kunang-kunang. Setelah cahaya tersebut hilang, barulah kita dapat menjumpai ruh ini. 4. Ruh Nurani. Ruh ini membawa sifat terang dan membawa manusia pada suatu petunjuk yang menuntut dan keterangan dalam hati atau pikiran. Jika ruh ini meninggalkan tubuh, maka manusia akan merasakan gelapnya hati dan pikiran. Ruh nurani menguasai nafsu mutmainnah yang menonjol yang dapat mengalahkan nafsu lainnya, sehingga membawa kebaikan yang terjaga. Hati terasa tenteram, perilaku baik dan terpuji. Air muka pun akan terlihat bersinar, bercahaya, tidak banyak berbicara, tidak ragu dalam mengambil keputusan, serta tidak mengeluh jika ditimpa kesusahan atau musibah. Bagi yang bisa menguasai ruh ini, semua perkara suka duka akan dipandang sama rata. 5. Ruh Kudus. Ruh ini disebut dengan ruh suci yang membawa sifat welas kasih kepada semua makhluk. Dengan ruh ini, manusia tidak segan memberi pertolongan dan berbuat kebajikan serta mempengaruhi perbuatan amal ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. 6. Ruh Rahmani. Ruh ini memiliki makna pemurah dan memiliki sifat pemurah, suka memberi dan bersifat sosialitas. 7. Ruh Jasmani.
Pemahaman sifat kerja ruh ini sering diterapkan dalam ilmu pengobatan, dikarenakan ruh inilah yang mengatur seluruh sistem peredaran darah urat syaraf pada manusia. Karena ruh inilah kita memiliki rasa sakit, capek, segar. Ruh ini pun memiliki nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu inilah yang membuat kita malas, menyukai hubungan badan, serakah, dan ingin dimengerti sendiri. Salah satu tantangan seseorang mempelajari ilmu kebatinan untuk mencapai taraf supranatural yang paling utama adalah menundukkan sifat ruh jasmani ini dalam tubuh. Karena tanpa terlebih dahulu menundukkan sifat ruh ini, maka tidak akan mampu menguasai ilmu kebatinan tingkat tinggi yang selalu terhalang oleh rasa sakit, malas, dan sebagainya. 8. Ruh nabati. Ruh ini yang mengendalikan perkembangan pertumbuhan pada tubuh. 9. Ruh rewani. Ruh inilah yang menjaga tubuh kita. Bila ruh ini keluar dari tubuh, maka kita akan tertidur. Dan apabila ruh ini kembali dari tubuh, maka kita akan kembali terbangun. Jika seseorang tertidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka ruh rewani dari orang yang bermimpilah yang menjumpainya. Jadi mimpi tersebut adalah hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Pergi dan keluarnya ruh rewani pun diatur oleh ruh idopi. Begitupun dengan ruh yang lainnya masih tetap dalam kekuasaan ruh idopi. Sahabat yang beriman, demikian sedikit pengetahuan tentang ruh yang bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.